Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pemotor yang melintasi jalan Muhammad Toha Tangerang Selatan tewas ditusuk di tengah jalan. Tersengat listrik, petugas PLN tergantung di ketinggian 7 meter. Anggota DPRD Banten terpilih periode 2024-2029 resmi dilantik. Gudang palet yang berada di salah satu pusat perbelanjaan di pusat kota Serang terbakar. Sejumlah karyawan dan pengunjung pusat perbelanjaan tersebut panik karena kobaran api yang besar. Berbekal alat pemadam api ringan, karyawan berusaha memadamkan api yang membakar palet agar tidak menjalar ke dalam ruangan supermarket. Namun api tak kunjung padam karena banyak bahan yang mudah terbakar. Bahkan kobaran api sempat merembet ke bagian atap pusat perbelanjaan tersebut. Belum diketahui penyebab pasti terjadinya kebakaran karena api mulai muncul saat sejumlah karyawan sedang beristirahat. Kita lihat dari depan kan ada tukang parkir tuh. Tukang parkir ngomong, wah ada asap banyak kebakaran. Nah pas kita cek, lari, tahunya gudang ini yang kebakar. Ini di dalam apa aja sih yang kebakar? Jadi cuma aset-asetnya, Pak. Kalau selebihnya nggak ada lagi. Jadi cuma aset tasnis pelayan sama stand. Barangnya udah masih kepake atau emang udah nggak kepake? Ya karena Kesini Bang, ngomongnya Bang. Barang-barangnya masih dipakai. Masih dipakai. Aset juga udah nggak kepake. Tadi palet kan kita buat displayin kayak bongkar muat barang. Tadi sebelum damkar datang sempat dipadamin Iya, karyawan. iya seadanya kan karena api udah membesar. Semua pada ikut dari anak PKL, karyawan keluar semua. Api bisa dipadamkan setelah 3 mobil pemadam kebakaran datang ke lokasi kebakaran. Untuk penyebab masih belum diketahui secara pasti. Kalau untuk dari pihak pengelola pun seperti itu sih. Penyebabnya juga masih belum diketahui karena untuk di bangunan tersebut tidak ada aliransi sama sekali. Yang terbakar apa ini, Pak? Itu gudang palet kayu. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, sedangkan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Dampak musim kemarau yang terjadi di sejumlah wilayah, banyak lahan dan kawasan hutan menjadi kering dan tandus. Kebakaran lahan pun sering terjadi. Bahkan sejak 2 pekan terakhir, kebakaran hutan dan lahan kosong yang terjadi di Kota Cilegon meningkat. Selain disebabkan puntung rokok dan pembakaran sampah, banyak rerumputan dan tumbuhan yang mengering membuat api dengan cepat membesar dan merembet. Bahkan lahan kering yang berdekatan dengan pemukiman warga tidak luput terbakar. Hal ini terjadi akibat aktivitas pembakaran sampah yang kemudian ditinggalkan warga, lalu api menjalar membakar rerumputan yang mengering. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon, terdapat 24 hektar hutan dan lahan yang terbakar dalam 2 pekan terakhir. Masuknya musim kemarau ya, ini kekeringan kan di mana-mana. Artinya lahan-lahan banyak yang kering, jadi memang rawan terhadap potensi kebakaran. Ya. Makanya mungkin di Cilegon ya kita selalu siap ya, BPBD, Damkar itu selalu siap kalau ada pelaporan mengenai kebakaran ya kita siap turun untuk segera untuk memadamkan. Karena tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan pada saat musim kemarau ini, BPBD Kota Cilegon menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran sampah sembarangan yang dikhawatirkan bisa menjalar ke lahan kosong dan pemukiman penduduk. Ariel Maranus dan Aji Ramadan melaporkan dari Kota Cilegon. Petugas pemadam kebakaran Pos Jawilan Kabupaten Serang berusaha memadamkan api di lahan kosong dipenuhi ilalang di Jalan Lanut Gorda, Kecamatan Cikande. 1 mobil damkar dan 6 petugas diturunkan untuk memadamkan api. Kebakaran menyebabkan asap tebal mengganggu pemukiman warga.
Petugas damkar mengalami kesulitan karena luasnya lahan. Selang air pemadam kebakaran mengalami keterbatasan jangkauan. Api baru dapat dipadamkan oleh petugas damkar sekitar 6 jam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sebuah kebakaran lahan kurang lebih sekitar 3 hektaran lah Pak ya. Untuk rumah warga tidak terdampak, akan tetapi mungkin masyarakat asapnya saja yang mengepung ke pemukiman warga. Karena ini lahan-lahan kosong, lahan gambut, kemungkinan ada salah satu warga atau entah pihak yang tertentu, kita belum tahu, melakukan pembakaran tanpa adanya pengawasan sehingga terjadinya api. Diduga api berasal dari bekas sisa pembakaran yang ditinggalkan warga. Ariel Maradus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Banten. Atas nama rekan yang bertugas, saya Maulia Fitriani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.